3 komponen utama yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu yang paling dan harus ada, intinya gitu ya. Guru diperbolehkan apabila hanya ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen di luar komponen wajib. Ini adalah komponen wajibnya. Jadi ada tujuan pembelajaran yang pertama, yang kedua ada langkah-langkah pembelajarannya, dan yang ketiga ada asesmen. Udah ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu masih bilang bahwa modul ajar itu ribet, tergantung ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu. Jadi kalau misal kita tahu esensinya bahwa yang penting itu adalah 3 komponen ini, ya sudah nggak masalah gitu. Nanti ya kalau misal Bapak Ibu sudah mahir gitu ya bikin modulnya gitu, maka boleh itu ditambahkan dengan komponen-komponen yang lain agar semakin lengkap gitu. Dan orang itu ketika membaca, kadang kan kalau misal cuma 3 ini mungkin kalau misal guru yang menggantikan tidak akan tahu ini profil pelajar Pancasilanya yang mana yang mau dikembangkan gitu kan. Terus ini harusnya disposisi positifku seperti apa, ini aspek numerasinya pakai yang apa, literasinya pakai yang apa gitu ya. Kalau orang lain yang pegang mungkin nggak bisa gantiin dengan maksimal gitu di kelas kita gitu ya. Katakan mungkin kita tidak masuk gitu ya, yang harus digantikan, dan kalau ada modul ajar gitu kan orang lain bisa gitu ya. Tapi kalau misal nggak ada ya kan, ya wassalam gitu. Paling kan kita cuma ninggalin kelas, akhirnya memberikan tugas, ya itulah akhirnya kasihan ya, haknya anak-anak jadinya tidak terpenuhi gitu. Selanjutnya ya ini sudah dijelaskan insya Allah. Jadi tahapan penyusunan modul ajar, jadi Bapak Ibu harus tahu capaiannya dulu, terus nyusun tujuan pembelajarannya, menyusun alur tujuan gitu ya, baru merancang pembelajaran dan asesmennya seperti apa gitu. Nah Bapak Ibu, ini loh yang saya bilang tadi. Kalau misal Bapak Ibu itu ada masalahnya itu di waktu gitu ya, masalahnya itu di ribet, sebenarnya ada 2 cara, bahkan 3 sebenarnya, ada 3 pilihan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama itu memang benar create sendiri. Jadi membuat benar-benar merancang pembelajaran itu sesuai dengan sesuai dengan Bapak Ibu, keinginan Bapak Ibu gitu ya. Kemudian disesuaikan dengan anak-anak, disesuaikan dengan kondisi sekolah, dan lain sebagainya. Intinya mulai dari awal gitu ya, kayak SPBU, mulai dari nol ya gitu. Jadi kita bikin sendiri gitu. Termasuk mungkin tadi mengembangkan TP dan ATP-nya gitu ya, bersama teman-teman atau guru-guru dalam satu fase. Terus kemudian cara yang kedua itu Bapak Ibu bisa memodifikasi. Dari mana? Dari modul ajar yang sudah diberikan oleh pemerintah. Salah satunya di mana, Bu? Nah, ada di PMM, ada gitu ya, ada di budi.kemendikbud.go.id itu juga ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh gitu download gitu ya, kemudian yang mungkin lebih cocok dengan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sukain gitu ya untuk aktivitasnya anak-anak. Lalu kemudian Bapak Ibu modif. Nah, nanti akan saya coba kulik gitu ya, bagaimana sih caranya memodifikasi gitu biar sesuai dengan kebutuhannya anak-anak dan kebutuhannya sekolah seperti itu. Nah, cara yang ketiga paling gampang Bapak Ibu, kalau emang nggak sempat modif gitu ya. Ya udah gitu, pakai yang ada di PMM dan itu diizinkan. Bahkan istilahnya kenapa sih kok kita itu uploadnya itu di PMM biar bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain, karena itu gitu. Karena kita ingin membantu semua guru biar bisa menjalankan kurikulum Merdeka ini dengan baik gitu. Awalnya memang harus mungkin ya aku adopsi 100% gitu ya. Adopsi yang paling mirip dan paling dekat dengan kondisi sekolah kita, kondisi anak-anak kita gitu. Kemudian kalau misal dia sudah adopsi nih gitu ya. Nah, jangan berhenti di situ. Mulai kemudian baru memodifikasi gitu ya. Memodifikasi yang sudah ada disesuaikan. Kalau misal modifikasi sudah lancar gitu ya, create-lah sendiri gitu. Karena kalau menurut saya ya, create itu paling efektif menurut saya, karena yaitu kita paling tahu nih anak-anak seperti apa, levelnya seperti apa, pembelajarannya yang kita ingin capai itu seperti apa. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan itu. Nah, untuk create yang pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu itu adalah analisis kondisi dan kebutuhan murid. Apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu? Yaitu melaksanakan asesmen diagnostik.
baik itu terkait asesmen diagnostik kognitif, juga asesmen non-kognitif. Karena itu penting banget. Mengetahui perasaan anak-anak sebelum belajar, itu juga penting. Gitu ya, dan mengetahui perasaan anak-anak juga setelah belajar juga sangat penting gitu. Untuk bisa kita refleksikan dan untuk bisa kita rencanakan di dalam pertemuan selanjutnya. Begitupun juga dengan kognitifnya gitu. Oh, aku mau ngajarin yang namanya kecepatan gitu ya di kelas 5. Tapi anak-anak ini pembagian dan perkaliannya belum bisa gitu atau belum paham konsepnya gitu ya karena mungkin learning loss kemarin. Ya, Bu, aku mau ngajarin anak kamu mulai dari konsep perkalian sama pembagian dulu gitu. Ya nggak apa-apa. Itu. Jadi kita tidak lagi dikejar-kejar gitu kan oleh materi gitu. Karena kita diberikan keleluasaan gitu. Karena yang penting dalam satu capaian pembelajaran itu bisa dikejar dalam waktu 2 tahun gitu kan. Jadi kalau dalam satu fase berarti kalau misal tadi di kelas 5 ya berarti 5 dan 6 gitu. Dan itu pun materi-materi esensial juga masih diperbolehkan gitu. Dan Bapak Ibu, ya tadi ini cerita ya. Jadi kemarin itu ada salah satu guru kami di sekolah kami gitu ya. Guru kelas 4. Beliau ini 2 tahun, baru 2 tahun masuk di sekolah kami, tapi bagusnya guru ini sangat inovatif dan peduli banget gitu ya terhadap anak-anak gitu. Suatu hari beliaunya nyamperin gitu ya ke meja saya tanya, "Ibu, saya ini kan ngajar matematika. Materinya anak-anak itu begini gitu ya, waktu itu perkalian gitu ya, perkalian pembagian tapi belum sampai situ. Sorry, yang awal itu bilangan sih, masih bilangan. Terus beliaunya bilang, "Bu, tapi perkalian sama pembagiannya anak-anak ini kacau. Operasi hitungnya masih kacau. Saya boleh nggak sih kalau misal melanjutkan program ini?" Karena apa? Ternyata konsultasinya itu setelah berjalan 1 bulan gitu ya. Setelah beliaunya itu tidak memperhatikan modul belajar ya atau buku siswa. Beliau tidak mengacu pada modul belajar yang diberikan oleh sekolah, tapi beliau bikin pembelajaran sendiri gitu. Artinya materinya saya bikin perkalian dan pembagian Bu gitu. Sama mungkin pengurangan dan penjumlahan dengan banyak digit gitu, biar anak-anak lebih lancar gitu. Ya dia awalnya takut-takut gitu ya, tapi saya paham bahwa ternyata guru ini malah yang paling tahu gitu kebutuhan anak-anak ini seperti apa gitu. Bukan asal ngajarin dari buku yang diberikan oleh sekolah untuk langsung serta-merta diberikan kepada anak, enggak. Tapi karena beliaunya ini tahu bahwa anak-anak butuh yang namanya konsep dari perkalian dan pembagian itu, maka beliaunya mengajarkan itu terlebih dahulu gitu. Baru nanti kalau misal memang dirasa bahwa anak-anak sudah mulai paham gitu ya, bukan hafal ya. Saya bilang bukan hafal tapi anak-anak paham tentang perkalian dan pembagian konsep itu, maka silakan dilanjutkan gitu. Dan akhirnya beliaunya lega gitu. Oh, saya kemarin takutnya ternyata nggak boleh gitu. Boleh Bapak Ibu, apalagi kita di kurikulum merdeka gitu ya. Jadi kita boleh banget mengajarkan anak-anak itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi asesmen diagnostik ini sangat diperlukan ya Bapak Ibu. Kemudian menentukan profil pelajar Pancasila. Jadi kita bisa pilih 1 atau lebih dimensi yang ingin kita capai dalam pembelajaran tersebut gitu. Jadi kita boleh cantumkan 1, boleh 2, boleh 6, terserah ya. Kemudian menentukan ATP. Jadi ATP mana yang akan kita buat desain pembelajarannya gitu. Dan yang kemudian baru susun sesuai dengan komponen. Jadi guru boleh memilih nih komponen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang tadi seperti yang saya sampaikan, tidak harus semua komponen, tidak harus semua struktur ada, yang penting sudah mencakup semua yang ingin kita sampaikan di dalam kelas gitu.